Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman semuanya yang udah bergabung nih di acara yang kita rutinkan sama teman-teman, yaitu sesi sharing sesama teman-teman di SMA 1. Alhamdulillah sekarang udah seri yang ke 5 ya. Udah ada 5 orang teman kita yang sharing eh, eh, ininya pengalamannya gitu kan, ekspertisnya gitu, dan alhamdulillah semuanya sudah kita upload di YouTube gitu ya. Dan em, eh, banyak sekali, kalau saya pribadi banyak ininya ya, masuk banyak pengalaman baru atau yang hal-hal baru yang saya eh, dapetin. Dan terlebih dari itu ya bisa memperkuat hubungan kita, pertemanan kita yang udah lama nggak kontak jadi kontak-kontakan sekarang gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama, alhamdulillah hari ini kita udah ada satu speaker kita, pembicara kita yang bersedia untuk membagi pengalamannya yang luar biasa nih. Alhamdulillah, ini tema baru juga yang ada di seminar sharing kita, yaitu Anggi Purwanto ya. Nanti saya persilakan Anggi untuk memperkenalkan diri lagi gitu ke teman-teman. Barangkali ada yang pernah sekelas atau barangkali ada yang lupa pernah sekelas atau tidak gitu. Yang akan uh, sharing tentang bagaimana membangun bisnis gitu ya. Study case-nya nanti di perusahaan yang Anggi dirikan gitu. Nah, itu teman sekelasnya Dripang ternyata. eh, udah ada di komen. Nah, tanpa berlama-lama, saya persilakan untuk Anggi memberikan sharing pengalamannya. Setelah itu nanti kita bisa eh, tanya jawab yang Gi ya, dengan nanti insya Allah saya moderatori. Mungkin langsung saja saya serahkan ke Anggi. Silakan Gi. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam semua. Waalaikumsalam. Ya, dulu banyak yang udah ini ya Pak, kelas ya dulu ya. Dari 17, 28 sama IPA 5. Kayaknya banyak yang pernah sekelas sama saya. Ya, saya sekarang di Java Tech Automation. Kalau nama PT-nya PT Jaya Otomasi Solusindo. Dia lokasinya di Bekasi. Kalau sehariannya paling ya antara jemput istri sama anak, baru jam 8 baru mulai kantor, baru mulai ngantor, ngantornya juga di rumah juga. Banyak kan sekarang dari 2020 udah banyak WFH. Sebelumnya banyak kan di customer ya, sekarang udah lebih sering WFH karena sekarang jualannya software gitu. Jadi nggak banyak lagi instalasi. Oke lah, sekarang ini aja lanjut ke share screen-nya. Sudah terlihat semuanya? Sudah Anggi. Iya. Oke, di sini saya mau ceritakan bagaimana JavaTech didirikan oleh pendiri-pendirinya sampai kondisi hingga sekarang ini. Nanti dibahas bagaimana awalnya dari karyawan. Dulu saya karyawan tuh 7 tahun sebelum ke membuat usaha ini. Jadi kita mulai saja. Oke, JavaTech itu awalnya dari 3 orang ya. 3 orang itu elektro UI semua, angkatan yang sama. Saat itu masih kerja semua masing-masing di perusahaannya masing-masing. Ketika itu saya dapat orderan dari teman yang di perusahaan yang lama ya. Dia butuh jasa otomasi sama software ya. Nah itu cuma butuh badan usaha kebetulan waktu itu. Jadi eh, ketemulah saya sama 2 orang lainnya di kantin teknik, lalu sepakat ya, lupa bagaimana hal tersebut dulunya ya, tapi waktu itu sepakat di mana ada 3 orang, Aji, Anggi, sama Titos. Si Aji jadi pemodal, saya di engineeringnya, dan Titos nanti marketingnya.
Lalu Oktober 2013 berdiri CV Java Otomasi Solusindo. Nah, itu didaftarkan sebagai usaha mikro, modalnya 50 juta rupiah. Semua dari akte, domisili, siup, TDP, NPWP itu ngerjain sendiri, cuti berapa hari? 2-3 hari lah, bikin sendiri semuanya. Jadi nggak lewat agensi gitu. Domisili perusahaan masih dari dulu sampai sekarang di rumah mertua, nggak berubah. Nah, Javatech itu hadir sebagai solusi otomasi dalam negeri. Di mana waktu itu vendor-vendor otomasi itu datangnya dari luar negeri semua. Saya lihat yang dalam negeri itu jarang-jarang ya. Nah, makanya dia harganya lumayan mahal. Makanya kami ambil celah di mana bisa masuk dengan harga yang lebih wajar gitu untuk tapi memiliki fungsional yang sama. Nah, waktu itu ya awalnya masih belum, karena kita masih belum punya portofolio, masih bentuknya CV, lalu kita bekerjanya juga kalau pas cuti saja gitu, modalnya juga masih dana pribadi itu eh, kelemahan banget gitu apa untuk berkembangnya gitu. Makanya kami eh, ada yang kami lakukan. Yang pertama ini apa, kita kerjanya tuh di belakang vendor utama aja ya, alias subkon gitu. Jadi masuknya biar vendor utama yang masuk, kita di belakangnya. Awalnya masih begitu-gitu, banyak yang proyek yang kita lakukan seperti itu. Lalu juga untuk melakukan pekerjaan di lapangan, itu kami hire mahasiswa yang mau lulus. Kami training, tapi dia nggak dibayarnya nggak tinggi. Jadi win-win solution lah gitu. Terus juga rajin ikut seperti kompetisi startup, lalu ikut free training dari distributor, sampai aktif di media sosial, dan mulai buat produk. Nah, saya ini ya, ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, yang tadi apa namanya ikut-ikut kompetisi dan training-training, sampai pernah kita ke London untuk kompetisi. Nah, dari mana sih modalnya? Kan tadi kan pemodalnya itu cuma dari dana pribadi, tapi untuk membiayai suatu proyek itu nggak cukup kalau hanya dana pribadi. Nah, kita juga nggak mau ambil dana dari bank. Pokoknya riba nggak bisa diambil gitu. Nah, keputusannya waktu itu kita kumpulkan teman-teman kuliah untuk kita tawari proposal proyek, di mana nanti kita bagi hasil. Jadi untungnya dapat berapa, kita bagi terhadap modalnya gitu. Nah, itu banyak yang mau waktu itu. Makanya waktu itu total proyek yang pertama itu kisaran 300 jutaan seingat saya. Nah, itu dengan cara seperti itu dapatnya. Jadi modalnya dari dana teman-teman, setelah selesai proyek dapat keuntungan baru kita bagi-bagi. Nah, saya baru join full time itu di Februari 2016. Itu masih nggak gajian. Pembayarannya masih per project. Alasan loncat waktu itu kenapa jadi apa ya? Jadi wirausaha gitu ya. Tantangannya yang dihadapi lebih beragam gitu. Kalau waktu di karyawan pabrik ya hanya itu menghadapi mesin yang sama-sama terus gitu. Nah, kalau di dunia wirausaha itu lebih banyak. Jadi proyeknya lebih beragam, pengetahuannya lebih banyak, lalu bisa ketemu orang yang beda-beda pemikiran, pengetahuan, sama nggak terikat gitu. Kita yang bebas pilih customer-nya. Karena waktu itu kita sepakat untuk tidak ambil tobacco sama alkohol. Jadi di luar itu masih boleh yang kalau mendekati hal yang tadi tuh, kalau mendekati jauh ya kita pertimbangkan kayak misalnya hanya plastik untuk rokok gitu, masih kita pertimbangkan. Lalu bosan dengan rutinitas, jadi pagi datang ke kantor ternyata nggak sesuai jiwa saya gitu. Pagi datang kantor, pulang malam. Nah, lebih enak yang bebas gitu, bebas mau kerja misalnya satu hari saya kerja sampai malam, besoknya libur gitu. Lebih suka yang seperti itu.
Lalu yang pasti pendapatannya jauh lebih besar. Waktu itu bahan pertimbangannya adalah tidak ada lagi gaji tetap, tidak ada asuransi, jam kerja udah tidak lagi teratur ya, bisa dia sehari 24 jam bekerja itu bisa aja gitu. Lalu tabungan bisa aja terpakai. Tapi tetap saya memutuskan untuk beralih ke entrepreneur. Nah, karena CV udah nggak mencukupi, makanya waktu itu akhir November 2017 kita beralih ke PT, ganti dari CV, kita close CV-nya, kita pindah kita dirikan PT, tapi namanya tetap sama, hampir sama, dari Java Otomasi menjadi Jaya Otomasi. Karena waktu itu nama beraksen Inggris luar itu untuk nama PT kalau nggak ada pemodal asingnya nggak bisa. Jadi ya harus kata-kata Indonesia. Makanya namanya kita ganti jadi PT Jaya Otomasi Solusindo. Domisili perusahaan masih sama, lalu karyawannya waktu 2017 itu masih 4 orang dan sekarang hanya nambah 2 orang di 2023. Strateginya kita sudah bukan sebagai subkon. Kita kadang maju sendiri, lebih banyak maju sendiri, tapi tetap kita mempertahankan sistem reseller. Jadi kita sebagai pemegang produk, nanti penjualnya adalah masing-masing vendor itu, vendor utama. Lalu untuk karyawan kita juga nggak memperbanyak karyawan, kita kalau ada pekerjaan kita subkonkan ke vendor, misalnya pembuatan mesin atau penarikan kabel, semuanya yang mengerjakan di vendor. Kita hanya sebagai pengawas pekerjaan sama instalasi software. Lalu urusan pajak sudah mulai dilakukan sendiri, sama otomasi beberapa pekerjaan. Otomasi beberapa pekerjaan itu misalnya kita bikin software namanya project. Jadi dia untuk mengotomasi kapan mengasih peringatan kapan proyeknya selesai, pembayaran semuanya udah diotomasi sama software tersebut. Jadi laporan keuangan juga sudah diotomasi di situ. Jadi membantulah itu untuk mengurangi orang yang bekerja harian di situ. Nah, si Aji mulai full time juga di Januari 2018, Titosnya baru Maret 2019. Saya baru mulai gajian nih di Januari 2018. Jadi sebelumnya yang pembayarannya per proyek. Ini sekilas tentang profil company-nya. Suaranya nggak kedengeran, Gi. Sorry, suaranya nggak kedengeran. Oke. Bentar. Settingnya di mana ya? Masih nggak kedengeran ya? Masih Gi, kayaknya dulu juga Seto kayak gitu ya. Oh, ya wis. Nggak apa, kita skip aja. Pokoknya ini bisa lihat di YouTube untuk company teasernya Javatech Automation. Siap. Ya, kita lanjut aja nih produknya aja. Langsung ke produk-produknya. Produk utama kita ada 3, yaitu UT-Click, ProST, sama JT Code. UT-Click ini itu untuk monitoring utility di dalam suatu manufacturer. Jadi mau dia energi listrik, air, gas, semua yang bisa ada sensor ya, semua yang bisa diukur kita bisa masukkan ke dalam UT-Click. Jadi nanti biasanya itu si operator kan keliling pabrik buat mencatat meteran. Sekarang dengan adanya UT-Click dia nggak perlu lagi keliling gitu. Jadi dia tinggal di control room, lihat
mana-mana aja yang dia perlukan. Lalu kalau ada alarm, dia ada infonya, bisa ke email, SMS, atau Telegram, atau terakhir juga bisa ke WA. Jadi nggak lebih cepat lah. Jadi kalau alarm tempatnya ternyata pabriknya kan luas, lokasinya di ujung jauh gitu, dia udah tahu duluan, jadi nggak perlu keliling-keliling pabrik lagi. Yang kedua, ProST itu untuk productivity station. Jadi untuk kalau yang tadi monitoring utility, yang ini monitoring produksi. Dimulai dari material masuk sampai barang jadi keluar, semuanya dimonitor. Jadi bisa lihat OEE-nya, lalu bisa lihat efisiensinya dan segala macam. Yang terakhir untuk serialisasi, JT code itu brand protection. Jadi kayak misalkan ini apa, perusahaan obat, dia itu masing-masing obat yang diproduksi satu apa ya, satu kardus kecilnya itu ada kode unik. Jadi kode unik itu nanti masuk ke kode apa, masuk ke kardus besar, di kardus besar itu ada kodenya lagi. Jadi kode yang kecil masuk ke kode yang besar, nanti sampai ke palet, sampai nanti ke distributor mana, sampai ujungnya sampai ke customer, itu bisa dilihat, bisa dipantau. Jadi benar nggak si produk ini produk asli atau bukan gitu. Ya ini kalau kemarin dapat pembahasan dari Gina, mungkin di pembahasan ininya saya buat seperti ini ya, BCM-nya, bisnis canvas-nya. Jadi dimulai dari nomor satunya di value proposition kata Gina. Kita tuh menjual software untuk manufaktur atau jasa otomasi. Kenapa dia apa ya, memiliki value? Karena dia harganya lebih manusiawi. Dia karena diproduksi oleh lokal. Sementara fungsionalnya sama. Kita juga memberikan free custom. Jadi pasti kalau ke customer kita itu ada saja selalu perubahan gitu. Perubahan ini kurang itu gitu. Makanya kita memberikan free customnya selama 6 bulan. Itu yang disukai sama si customernya. Lalu kalah revenue stream-nya, nah yang kita jual adalah software plus maintenance. Jadi kalau software misalnya utility monitoring udah dipasang, kita juga memberikan jasa maintenance-nya. Lalu ada juga yang via cloud. Jadi tidak disimpan di lokal, tapi dia mau disimpannya di cloud. Jadi dia tidak punya server di lokasinya dia. Nah, kita itu juga memberikan jasa cloud-nya. Lalu juga jual part, kayak misalkan power meter atau sensor-sensor lainnya untuk yang agar si meteran itu dapat diukur gitu. Nah, cost-nya dari mana aja? Ya, beli part, langganan cloud, sama biaya maintenance. Lalu kata Gena itu beralih ke customer relationship. Nah, ini kita sifatnya maintenance, langganan, sama memberikan free custom 6 bulan. Channelnya dari mana aja? Direct ada, reseller ada. Customer segmentnya itu dari manufacturer sedang, besar, yang masih monitoringnya itu masih manual. Lalu activity-nya apa aja? Kita ada instalasi, ada maintenance. Resource-nya engineering, programmer. Kalau partnernya kita vendor-vendor, jadi semua yang bisa divendorkan kita vendorkan, mau itu instalasi, mau itu mechanical, mau itu hosting server, kita semuanya divendorkan. Nah, ini event-event yang kita pernah di pameran yang kita pernah ada di sana, di Alpec 2019 sama Inagritech baru kemarin 2023. Ini yang Inagritech kita kerjasama sama Universitas Indonesia. Lalu ini pencapaian testimonial kita dari customer, dan ini pelanggan-pelanggannya ya. Ada macam-macam. Kita pernah membuat perbandingan di customer itu 2017 sama 2018. Itu produksinya sama, dia malah nambah mesin, tapi dia dapat saving malah. Jadi alatnya kita tuh bukan untuk menghemat, tapi agar customer tahu di mana saja dia dapat melakukan penghematan. Kayak misalnya kalau kita misalnya gemuk gitu ya, tapi kita nggak pernah mengukur gitu, maka kita nggak tahu
ya biasa aja, anggap aja masih biasa-biasa saja gitu. Tapi ketika kita udah dihadapkan dengan timbangan, ketika menimbang, wah baru ketahuan nih saya terlalu gemuk gitu. Nah baru dilakukanlah action-action, misalnya olahraga dan sebagainya gitu, agar kondisi badan tuh proporsional lagi gitu. Nah itu sama seperti yang dilakukan di customer kita, makanya dia bisa saving sampai 1,5 M itu per bulan, per tahun nih, 1,5 M per tahun. Ini udah lebih besar 3 kalinya daripada modal pembelian di awal yang modal kita. Lalu kita juga pernah pasang di Coca-Cola, ini sampai disuruh apa adain acara potong tumpeng karena sukses. Lalu Anggi, ya, maaf Anggi, ini ternyata Ikang set Zoom-nya 40 menit. Ini kita oh pindah iya, ke ruangan yang unlimited ya. Kita boleh. close Ya, dulu saya sekarang. upload sekarang ya. Ya, Nanti udah dikirim linknya ke mana? Ke grup. ke grup. Oh iya, ya. Ya, Keluar dulu makasih. nih. Ya, ya, sama.